Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue sambil istirahat siang, jalan-jalan sedikit. Gue ingin membahas ada beberapa kabar. Ini kabar ya, jadi karena ada beberapa komentar mengatakan rumor-rumor terus. Oke, memang di channel Football United ada menyampaikan rumor, ada menyampaikan kabar, ada menyampaikan informasi. Mudah-mudahan Sobat Football United tahu ya bedanya apa antara kabar, rumor, informasi, diskusi, dan juga pendapat atau opini. Oke, langsung aja. Jadi ini ada kabar dari Fabrizio Romano terkait dengan, kalau Fabrizio Romano menurut gua kabar ya, bukan rumor, karena informasinya sangat valid. Pertama tentang Joshua Zirkzee. Bagaimana status dari Joshua Zirkzee? Disebutkan oleh Fabrizio Romano ini sebenarnya lebih dekat ke AC Milan daripada ke klub lain, termasuk juga ke Manchester United. Kenapa? Karena sudah ada pembicaraan yang dilakukan antara pihak dari AC Milan dengan Bologna dan juga pihak AC Milan dengan kubu dari Joshua Zirkzee. Situasinya saat ini AC Milan disebutkan oke ya dengan release clause terkait dengan Joshua Zirkzee. Ini hubungannya dengan Bologna. Jadi angka sekitar 40 juta euro itu tidak masalah bagi AC Milan. Hanya saja sekarang yang jadi penghalang ini adalah dengan kubu dari Joshua Zirkzee yang agennya ini menginginkan ada komisi, dan menurut AC Milan angka komisinya ini masih terlalu tinggi dan belum ada kesepakatan. Tapi di situ intinya, karena dari pihak pemain sendiri ini mengatakan kalau sang pemain tidak masalah ya kalau memang ingin ke AC Milan. Sang pemain juga tertarik untuk bermain di AC Milan. Jadi menurut Fabrizio Romano, AC Milan ini situasinya terdepan untuk bisa mendatangkan Joshua Zirkzee. Tapi minat dari Manchester United ini juga dikonfirmasi. Hanya saja Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano masih berada pada early stage atau tahap yang masih sangat awal sekali ya. Menurut gua ya, ini masih ini pendapat gua, sekali lagi ini bukan rumor tapi ini pendapat gua. Berdasarkan informasi yang dari Fabrizio Romano itu, gue menilai atau memprediksi atau menganalisa bahwa memang Manchester United ini masih dalam mungkin menganalisa sebelum mereka akan membuat langkah-langkah lebih konkret, karena mereka sudah tahu apa yang dibutuhkan, apa yang mereka harus lakukan, saingannya siapa, berapa yang harus mereka kalahkan untuk bisa mendatangkan Joshua Zirkzee. Ini mereka sudah ketahui. Dan kabar terbaru pagi ini dari Sky bahwa Manchester United sudah membuat kontak awal dengan kubu dari Joshua Zirkzee. Manchester United sudah menghubungi dari kubu Joshua Zirkzee ya, melakukan pembicaraan awal, komunikasi pertama. Artinya apa? Nampaknya ada strategi yang berbeda dari Manchester United. Manchester United nampaknya ingin membuat kesepakatan dulu kalau itu memungkinkan ya, dari hal yang AC Milan belum bisa nih, yaitu adalah dengan kubu dari Joshua Zirkzee, dari agennya. Baru kemudian sepertinya Manchester United akan membuat langkah untuk melakukan penawaran ke AC Milan, di mana angkanya sudah jelas, release clause-nya sudah jelas. Dan ini release clause ini ya, sekali lagi baru akan aktif di awal Juli. Nah, poinnya juga di situ menariknya, baru di awal Juli nih. Jadi kemungkinan pergerakan-pergerakan dari Manchester United dan juga AC Milan akan lebih terlihat jelas nanti nih di bulan Juli. Dan disebutkan oleh Sky, Manchester United juga sudah menyiapkan backup plan, yaitu untuk ketika memang Joshua Zirkzee ini lepas ya, yaitu dengan nama Jonathan David, penyerang Kanada yang saat ini memperkuat Lille. Belum ada langkah lanjutan tentu saja karena nampaknya Manchester United seperti gua katakan ini bergerak dari satu target ke target lainnya. Kita lihat saja. Dan nama selanjutnya yang ingin gua bahas di sini adalah Leny Yoro. Leny Yoro ini disebutkan oleh Fabrizio Romano, referensinya atau keinginannya jelas. Prioritas adalah Real Madrid. Sang pemain ingin Real Madrid, tapi Real Madrid belum melakukan pergerakan yang lebih intensif lagi. Klub-klub lain seperti Liverpool, seperti termasuk juga Manchester United yang berminat kabarnya dengan pemain ini masih menunggu dari sikap Real Madrid dulu. Dan menurut gue tidak ada salah ya dengan hal tersebut, karena dari Manchester United sendiri nampaknya prioritas itu ada pada Jared Brandtwaite.
Pemain yang, terima kasih koreksinya Sobat Football United, ternyata Jared Braithwaite ini tidak dipanggil ke tim nasional Inggris oleh Gareth Southgate, jadi dia tidak terlibat di Euro. Nah, Manchester United ini disebutkan sedang mempersiapkan tawaran kedua untuk Everton. Sang pemain berminat untuk bergabung ke Manchester United dari kubu pemain. Tidak ada masalah dengan Manchester United, tapi kesepakatan dengan Everton di sini menurut gua yang menjadi tantangan utamanya. Dan Manchester United sekali lagi ya, mereka sudah menyiapkan beberapa alternatif, tapi mereka tidak ingin atau strateginya tidak mendekati secara bersamaan, tapi betul-betul satu demi satu. Dan menurut gue sekali lagi tidak ada yang salah dengan pendekatan seperti itu, karena ya daripada mereka mendekati secara bersamaan, fokus tersebar, tidak jelas, malah hanya ingin memenuhi dahaga dari sebagian fans ya, yang ingin cepet-cepetan saja, yang penting cepet datang. Menurut gue lebih baik memang terfokus dulu, semua ada prosesnya, semua ada tahapan yang harus dilalui. Ya, kita lihat saja, semoga itu bisa terjadi sebelum Manchester United melalui pre-season, terutama untuk pemain belakang yang menjadi prioritas dari pergerakan manajemen Manchester United. Dan situasi lainnya adalah tentang Ruud van Nistelrooy. Jadi semenjak disebutkan oleh Fabrizio Romano dan juga media-media lain, termasuk juga media di Belanda, ini sangat menarik keadaan dari Ruud van Nistelrooy, pemain penyerang yang ketika di Manchester United berapa tahun, sekitar 4-5 tahunan dia di Manchester United, menjadi mesin gol dari Sir Alex Ferguson. Prosesnya mendatangkan dari PSV Eindhoven pada saat itu juga tidak mudah ya, karena sang pemain sempat cedera dulu. Disukai banyak fans Manchester United tentu saja, karena ya Ruud van Nistelrooy luar biasa penampilannya di Old Trafford. Nah, bagaimana dengan kemungkinan menjadi staf kepelatihan Manchester United? Ini sangat menarik, sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Ada dua kemungkinan yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Apakah dia akan mengambil posisi di Burnley di Championship dengan tugas yang berbeda dengan di Manchester United ya, karena kalau di Manchester United akan menjadi salah seorang staff dari Erik ten Hag. Situasi staff saat ini dengan kepergian dari Eric Ramsey, dengan situasi yang tidak pasti terhadap Benny McCarthy ya, pelatih penyerang ini, menurut gue membuka pintu yang lebar untuk Manchester United mendatangkan staff baru. Salah satu artikel di The Athletic menyebutkan demikian. Salah satu bagian yang didiskusikan juga dengan Ineos adalah menambah orang di staff dari Erik ten Hag untuk musim depan. Dan Ruud van Nistelrooy disebutkan oleh Fabrizio Romano ya, dikonfirmasi ini sudah dihubungi. Sekarang tinggal sang mantan pelatih dari PSV ini, mantan pemain dari Manchester United, yang harus menentukan sikapnya. Yang menarik adalah begini, Ruud van Nistelrooy, dia sebelum menjadi pelatih dari PSV Eindhoven, di mana dia sukses memberikan 2 gelar ya dalam satu musim, KNVB Beker Cup dan juga Super Cup, katakanlah demikian, dari di Liga Belanda ya, dengan PSV Eindhoven. Dia melatih Young PSV, dia melatih PSV U19. Artinya dengan pemain muda dia sudah biasa. Dan ada nama Jared Braithwaite dan juga Xavi Simons. Dua pemain ini yang juga dikaitkan dengan Manchester United, dua-duanya sudah pernah dilatih secara langsung oleh Ruud van Nistelrooy. Ini kabar yang menarik menurut gua. Lalu juga bagaimana Ruud van Nistelrooy ini selesai di PSV Eindhoven, kabarnya ada situasi dengan pemain ya, ketegangan. Dan kenapa demikian? Karena memang dari salah satu wawancara dengan Gary Neville, Ruud van Nistelrooy ini menekankan karakter. Dia ingin pemain itu berani, dia ingin pemainnya berani dalam bermain sepak bola. Dan mungkin inilah kenapa ada intrik atau ada semacam kayak permasalahan dengan para pemain yang pada saat itu Ruud van Nistelrooy merasa dirinya tidak mendapatkan backup ya dari manajemen, sehingga dia akhirnya cabut dari PSV. Dia memilih untuk cabut dari PSV Eindhoven. Menarik juga bagaimana lini depan dari PSV Eindhoven di tangan Ruud van Nistelrooy. Pada saat itu memang PSV Eindhoven, gue harus lihat contekan sedikit ya. Ini memang PSV Eindhoven ini finish di peringkat kedua di bawah Feyenoord, tapi bagaimana gol yang dicetak oleh PSV Eindhoven ini merupakan yang terbanyak
Dan ya bukan rahasia ya, karena memang Ruud van Nistelrooy sendiri sebagai mantan striker tajam di tim-tim yang pernah diperkuat. Dan Manchester United, Benedict McCarthy akan cabut pelatih penyerang ini. Jadi mungkin Manchester United melihat ada yang harus dilakukan ya terkait dengan penyerang-penyerangnya, Rasmus Højlund, termasuk juga Marcus Rashford, dan juga mungkin dengan Anthony yang belum maksimal di Manchester United, sehingga memang diperlukan perbaikan juga dari staf kepelatihan sehingga mereka mengincar Ruud van Nistelrooy. Menurut Fabrizio Romano, saat ini bola berada di Ruud van Nistelrooy ya untuk menentukan masa depannya, apakah akan ke Burnley atau ke Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.